Mas Saung dari Walhi. Kemudian juga yang saya hormati Om Rotun selaku Ketua UKMPA Laguna dan juga kawan-kawan pengurus dan juga panitia dari acara webinar hari ini. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu, langsung saja saya coba bacakan CV dari kedua pembicara yang akan mengisi webinar hari ini. Yang pertama ada dari Mas Asep Komarudin. Mungkin untuk pembicara pertama, gimana Om Asep? Sudah bisa terhubung? Saya masih cari lokasi. Gimana kalau saya yang kedua biar Saung duluan? Oh, oke, siap-siap. Mas Saung berarti di switch ke pertama ya? Ya, boleh. Oke. Mungkin untuk selanjutnya saya akan bacakan CV-nya Mas Saung ya. Oke, nama Dwi Saung Rukmono. Kemudian pendidikan terakhir beliau lulusan astronomi ITB angkatan 2000. Kemudian riwayat pekerjaan dari tahun 2005 sampai 2015 beliau menjadi staf Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat di bidang advokasi energi dan tambang. Kemudian di tahun 2009 sampai 2010 beliau menjadi koordinator Indonesian Ban Asbestos Network. Kemudian di tahun 2016 sampai sekarang beliau menjadi manajer kampanye urban dan energi perkotaan Walhi Nasional. Kemudian beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Mas Saung, diantaranya ada PLTSA, PLTU, kemudian tambang pasir besi di pesisir selatan Jawa, kemudian ada asbestos. Oke. Mungkin untuk selanjutnya saya beri waktu untuk Mas Saung bisa memaparkan materinya dan juga memberi insight baru kepada teman-teman peserta. Silakan, Mas. Ya, ini presentasinya tadi saya udah share ke salah satu panitia, mungkin dia yang share aja ya. Saya nggak akan banyak juga kasih presentasi. Ya, ini kita tahu sebenarnya WKP Panas Bumi Batu Raden ini sudah lumayan lama sih sebenarnya ya. Kalau WKP-nya sendiri dari 2008 kalau nggak salah udah ada WKP-nya. Lanjut. Dia nah ini statusnya sampai sekarang kan dia masih eksplorasi ya, belum produksi. Dia targetnya sebenarnya 2020 ini atau 2021 dia sudah masuk ke tahap bisa eksploitasi sebenarnya atau produksi. WKP-nya jatuh ke PT SAE. Dia harusnya sudah berakhir tahun 2000, seingat saya 2017 berpanjang lagi 26 bulan sampai harusnya dia berakhir April 2017, perpanjang 26 bulan 2018 perpanjang 26 bulan sampai tahun ini. Nah, tahun ini harusnya dia sudah habis, dan setahu saya juga sekarang sedang ada proses untuk dia memperpanjang lagi. WKP-nya seluas 24.660 hektar, 220 megawatt. Ada lagi sebenarnya yang dekat sama WKP lain ya, Guci, tapi ini kemungkinan nggak akan diperpanjang, dia nggak yang Batu Raden ini diperpanjang. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat peta WKP-nya,
Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini peta WKP-nya mungkin kecil ya, nggak terlalu ini ya. Gambarnya nggak terlalu besar. Ini peta WKP-nya yang seperti kita tahu tahun 2015-2016 ada eksplorasi di sana yang lumayan masif yang mengakibatkan ada banjir bandang, kemudian tanah longsor, kemudian pembukaan akses jalan dan well-pad ke daerah Cilongok, kemudian juga ada beberapa titik lain di WKP ini. Dulu dia memang masuknya dari arah selatan ya, dari arah selatan ya. Kalau sekarang dia masuknya dari arah utara, jadi dia masuknya dari arah Brebes ya, dari arah utara, tidak masuk dari arah selatan. Nah, yang mungkin teman-teman juga tahu bahwa terjadi bencana ketika dia mulai eksplorasi, ada tanah longsor, kemudian ada banjir bandang juga di yang terjadi di sana. Nah, sampai ada korban juga kan, setahu saya ada korban jiwa ya, ada 1 atau 2 ya korban jiwa akibat dari si banjir bandang tersebut. Itu juga merusak juga beberapa tempat wisata yang ada di arah selatannya dari WKP ini. Nah, sebenarnya kalau panas bumi sendiri ada beberapa resiko ya yang terjadi terhadap WKP yang terjadi apabila melakukan pengeboran ataupun eksplorasi ataupun eksploitasi dari panas bumi. Sebenarnya resikonya sama seperti mengebor untuk migas ya. Ada resiko dia ada banjir lumpur, resiko dia nggak dapat uap panas gitu. Kalau migas kan dia nggak dapat minyak atau gas, tapi kalau di panas bumi ada resiko dia nggak dapat uap panas yang cukup, ataupun yang didapatnya itu tidak sesuai atau kosong sama sekali juga ada juga. Nah, setahu saya di hasil pengeboran terakhir eksplorasi ini dia negatif ya, hasilnya tidak memuaskan. Saya kurang tahu juga detailnya, entah tekanannya kurang, entah panasnya kurang, entah mungkin ada hazardnya juga ya. Hazard dalam artian seperti mengebor juga ada misalnya kalau untuk panas bumi ya, misalnya terlalu banyak kandungan sulfurnya atau ada zat-zat lain yang jadi dia tidak efisien untuk diambil uapnya karena misalnya korosif gitu ya, ada zat lain yang mengakibatkan terlalu korosif jadi nggak bisa dimanfaatkan, atau lokasinya juga terlalu beresiko untuk dilakukan produksi, dan itu sebenarnya biasa aja ya. Di tempat lain juga ada yang saya tahu dia lokasinya sebenarnya dari hasilnya kalau dilakukan pengeboran panas diambil uapnya bagus, cuma ya karena lokasinya berbahaya secara teknis nggak dimungkinkan, makanya dia nggak jadi dilakukan pengeboran. Atau misalnya kalau hasilnya jauh-jauhan, maka dia nggak efisien juga untuk dibangun sebuah pembangkit yang ada di sana. Resiko lain dari itu resiko pengeborannya ya, yang sama seperti dilakukan terhadap sumur migas ataupun ngebor minyak atau ngebor gas. Nah, ada resiko lain sebenarnya dari alih fungsi lahan sebenarnya yang terjadi kemarin itu ketika terjadi longsor ataupun banjir bandang, itu terjadi akibat resiko pembukaan lahan. Dan ini sebenarnya nggak cuma terjadi di sini aja ya, di WKP ini, di WKP lain, di WKP Papandayan juga sempat terjadi seperti hal seperti ini. Kemudian ada WKP Salak juga sempat juga terjadi hal seperti ini, ataupun yang Dieng juga terjadi juga semacam banjir bandang ya, akibat dari pembukaan lahannya. Dan ini juga sebenarnya membuka akses terhadap hutan. Nah, ini yang jelas terjadi biasanya ketika mereka melakukan eksploitasi panas bumi. Apalagi kalau misalnya mereka nggak mampu menahan atau bekerjanya nggak benar gitu ya, nggak sesuai dengan teknik yang benar,
kemudian juga tidak mampu menjaga jalan aksesnya. Nah, itu jadi perambahan hutan besar-besaran. Nah, ini kalau yang apalagi kalau kita lihat kebanyakan posisi dari si panas bumi ini ada di gunung-gunung ya, nggak selalu posisinya itu di daerah yang bukan gunung berhutan ya, gunung biasa gitu ya, nggak ada hutannya. Nah, kebanyakan ada di gunung yang berhutan-hutan gitu. Nah, ini resiko bukan dari langsung ya dari panas buminya, tapi juga resiko dari si pembukaannya. Resiko lain yang tadi saya bilang dari pengeboran bisa juga terjadi dia semacam lapindo, itu jadi si sumurnya blow out, terus ada banjir lumpur. Nah, ini sempat terjadi juga di WKP Lahendong, pernah juga terjadi, kemudian tapi nggak besar ya, nggak sebesar lapindo ya. Kemudian di Tangguhan Perahu, WKP Tangguhan Perahu pernah juga, dia sudah ngebor, terus kemudian stuck mata bornya, kemudian diakalin lagi, mau diambil mau diterusin dengan bor yang lebih besar, nggak bisa juga, stuck juga, akhirnya di cut off, ditinggalin. Nah, itu agak beruntung ya, dia nggak terjadi seperti di Lapindo ya, jadi semburan lumpur. Nah, ini resiko dari pengeboran terjadi seperti itu. Tapi ya yang terjadi sekarang di WKP Batu Raden itu lebih banyak sebenarnya faktor dari pembukaan lahan besar-besaran. Memang di Pulau Jawa seperti kita tahu luasan hutannya sudah berkurang jauh ya, dan sudah sangat rentan banget. Jadi kalau ada upaya eksplorasi atau eksploitasi besar-besaran seperti yang dilakukan terhadap Gunung Slamet ini, ya resiko banjir bandangnya tinggi banget gitu. Apalagi kalau dia cara-cara bekerjanya seperti yang kita lihat dilakukan oleh PT ASAE ya, itu kayak asal-asalan gitu, ya udah itu ya resiko itu terjadi. Nah, sekarang yang terjadi di masyarakat juga selain banjir bandang itu yang dari alamnya, juga ada konflik sosial juga yang terjadi di sana sebenarnya. Kita juga melihat dibentur-benturkan antara masyarakat di sana terhadap proyek ini ya. Beberapa kali kami masuk juga masih terjadi hal tersebut, dan juga terhadap si AMDAL-nya juga nggak jelas juga. Sampai sekarang juga kami juga masih kayak di pingpong gitu ya, soal AMDAL dari si proyek ini. Kemudian slide selanjutnya. Nah, sekarang karena dia gagal, dia ini ya beralih sebenarnya melakukan rencana mereka akhir tahun ini ataupun tahun depan akan melakukan lagi pengeboran, tapi bergeser ke kecamatan si Rampok ya. Itu kalau nggak salah di Kabupaten Brebes, bukan udah beda kabupaten lagi. Nah, ini juga mereka sedang mengajukan perpanjangan izin eksplorasi. Udah diajukan, setahu saya udah diajukan, kemungkinan akan dapat sekitar 2 tahunan lah izin eksplorasi tambahan untuk eksplorasi ini. Saya juga belum membaca lagi selanjutnya akibat dari, kan ini ada peraturan baru Omnibus Law ya, kalau yang kayak sama di Omnibus Law, apakah ini ada perubahan atau enggak ya terhadap izin eksplorasinya ini. Saya belum membaca lebih detail lagi di Omnibus Law, dan di RPP turunannya akan jadi seperti apa. Nah, yang pasti dia nggak akan dari ini, masuknya nggak akan dari arah selatan ya, mungkin karena di selatan banyak orang yang protes, kemungkinan dia terusin masuknya dari sebelah utara. Mungkin itu aja dulu dari saya, kita bisa sambil diskusi selanjutnya. Oke, terima kasih buat Mas Aung. Mungkin saya ulas sedikit ya. Tadi sudah sempat dijelaskan bahwasannya proyek PLTPB di Batu Raden ini memang sebenarnya sudah habis di tahun 2018, namun dapat perpanjangan tambahan sekitar 26 bulan ya, sampai di tahun ini 2020. Kemudian lahan yang digarap sekitar 24.000 hektar, kemudian 2.200 megawatt. Nah, ada beberapa resiko dari kegiatan ini, ya ini salah satunya banjir ya, menyebabkan banjir. Pada tahap
proses pencarian titik lokasi panas buminya saja itu sudah memberikan dampak yang nyata ke masyarakat sekitar. Jadi banjir lumpur, air keruh, kemudian longsor pun dari hasil pengeboran di Baturaden sendiri itu hasilnya cenderung negatif dan tidak menemui titik yang dituju. Kemudian akhirnya baru-baru ini mendapatkan izin baru. PT SAE ini mendapatkan izin baru untuk eksplorasi kembali sekitar tambahan waktu 2 tahun di lokasi lain, yakni di Kabupaten Brebes di Kecamatan Sirampok. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ke Om Asep. Gimana Om Asep, udah bisa join? Iya, bisa. Oke, mungkin saya akan coba sedikit bacakan CV-nya Om Asep ya. Beliau ini saat ini sekarang sedang menjadi senior forest campaigner ya, atau juru kampanye hutan Greenpeace ya, Greenpeace Indonesia, Southeast Asia. Oke, kemudian sebelumnya pernah bekerja sebagai kepala divisi riset dan jaringan Pusat Bantuan Hukum Pers ya sejak 2013 sampai 2016. Kemudian memberikan bantuan hukum gratis, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para advokat. Kemudian juga Om Asep ini juga fokus di isu kebebasan berekspresi ya, melakukan penelitian, kampanye, jejaring, dan advokasi kebijakan terkait kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Beliau ini lulusan Hukum Internasional Universitas Nasional Jakarta. Oke, lanjut. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk Om Asep bisa memberikan pemaparannya. Silakan Om. Ya, selamat siang. Terima kasih dan mohon maaf saya nggak bisa menyalakan kamera karena memang jaringannya agak kurang enak. Terus juga saya juga tidak sempat sebenarnya mempersiapkan presentasi PowerPoint, tapi yang disampaikan oleh Sawung tadi tadi sudah cukup terkait dengan gambaran umum terhadap pembangkit listrik tenaga panas bumi di Baturaden. Nah, saya hanya beberapa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan terkait dengan perkembangan industri khususnya ekstraktif, itu juga terkait juga dengan di sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, model-model investasi terkait dari untuk pengadaan energi ini kan sebenarnya kita melihat modelnya kan hampir mirip ya. Apa yang terjadi misalnya juga terkait dengan PLTU, terus juga terkait juga dengan pembangkit listrik tenaga air ataupun hidro ataupun dam di beberapa daerah, terus juga termasuk juga salah satunya ini adalah terkait dengan pembangkit energi yang berdasarkan dari panas bumi. Nah, pertama yang kemudian yang menjadi catatan adalah apakah misalnya kehadiran pembangkit listrik tersebut di lokasi tersebut itu untuk kemudian energi ataupun listrik yang dialirkan itu kemudian untuk memenuhi untuk kebutuhan masyarakat kah atau kebutuhan industri yang berada di sekitarnya. Dan juga harus juga dilihat sebenarnya terkait dengan defisit energi di daerahnya. Artinya kalau memang di lokasi tersebut ataupun misalnya taruhlah di Pulau Jawa misalnya sebenarnya kan kalau secara umum kan tidak terlalu defisit energi dan listrik. Nah, cuma kan sekarang adalah terkait dengan masalah distribusinya. Nah, sekarang dengan kondisi yang seperti ini, apakah diperlukan misalnya sebuah pembangkit listrik yang kemudian dengan di yang kasus yang kita bicarakan ini bersumber dari panas bumi. Nah, karena banyak kemudian catatan yang ketika kita berbicara terkait dengan membuat sebuah proyek infrastruktur baru, karena kemudian
nanti yang akan harus diperhitungkan adalah kemudian dampak sosioekologisnya terkait dengan keberadaan pembangkit listrik tersebut. Tadi Saung sebenarnya juga sudah menyampaikan terkait dengan dampak-dampak langsung misalnya bagi yang sudah dirasakan oleh warga misalnya dengan sungai yang keruh dan sebagainya. Begitu juga dengan satu hal lagi adalah berkaitan dengan pembukaan lahan. Kalau kita ketahui misalnya biasanya kan tadi juga disampaikan pembangkit tenaga listrik tenaga panas bumi ini berada di lokasi-lokasi gunung dan kemudian bersirisan dengan lokasi-lokasi hutan. Kalau di Jawa, Pulau Jawa biasanya kan paling hutan yang masih ada adalah hutan lindung dan sebagainya. Dan kemudian juga kalau kita lihat misalnya kalau keberadaan tersebut juga dengan dikontraskan dengan ketersediaan persentase hutan yang berada di Pulau Jawa. Misalnya, kalau kita pakai undang-undang yang lama sebelum ada Omnibus Law, ini kan kewajiban menjaga kawasan hutan das di setiap das itu kan 30%. Nah, sekarang kan kawasan sebenarnya di Jawa ini 30% kawasan hutan itu kan sebenarnya juga sudah tidak ada, tetapi kemudian jika ada industri yang masuk ataupun pembangunan yang masuk kemudian malah makin kemudian mengikis persentase keberadaan hutan, dan ini juga menjadi satu permasalahan tersendiri karena memang tadi dampaknya adalah banjir dan sebagainya, itu yang kemudian dapat dirasakan oleh warga. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan keikutsertaan rakyat ataupun partisipasi publik di lokasi-lokasi khususnya ya memang khususnya terdekat, tetapi juga bukan ya secara umum yang berada di lingkaran sana. Nah, karena ini yang kemudian juga mesti harus dilihat. Karena yang kemudian mendapatkan dampak itu mereka, masyarakat sekitar. Kalau misalnya terjadi penolakan dan sebagainya, ataupun penolakan terhadap pendirian pembangkit listrik tersebut, maka sebenarnya seharusnya itu dikaji kembali terkait dengan misalnya nanti apakah kemudian akan mendapatkan perpanjangan. Karena kan sebelumnya kan kalau kita lihat misalnya di 2018 saja mereka kemarin itu kan tidak menemukan kan, tidak dapat ininya. Maka kemudian kalau sudah sejak ini kan diawali 2016, 2017, 2018 juga tidak dapat menemukan, maka ya lebih baik memang itu dikaji kembali keberadaannya. Artinya kayak gitu. Pertama karena memang tidak ditemukan, dan kemudian dampak ya sudah terasa secara langsung juga oleh masyarakat, dan juga terkait dengan defisit energi. Apakah kemudian keberadaan itu di PLT panas bumi itu memang diperlukan urgensi, dirasakan urgent untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Tetapi kalau memang sudah tidak lagi masuk dalam kategori tersebut, ya maka memang ada baiknya kalau untuk dikaji kembali dan kemudian tidak diperpanjang, karena memang dampak yang kemudian nanti muncul dan juga terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, ini juga yang menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga yang sekarang mesti harus dijadikan perhatian, karena memang dengan kondisi regulasi yang baru ini di Omnibus Law ini kemudian semua menjadi tidak jelas. Artinya sekarang makanya kalau tidak jelas karena juga berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada di dalam Omnibus Law, kemudian masih menunggu peraturan pelaksana. Termasuk juga terkait dari tadi ketersediaan kewajiban untuk
30% kawasan hutan di setiap das itu memang sudah tidak ada lagi di dalam Omnibus Law. Artinya itu juga kemudian yang kemarin kita jadikan dasar hukum argumen untuk mempertahankan wilayah hutan di suatu daerah sekarang sudah tidak dapat lagi dilakukan. Terus juga terkait dengan partisipasi publik yang kemudian semakin dihilangkan di dalam Omnibus Law. Nah, maka menurut saya kalau memang dengan kondisi yang sekarang ini, pikir bagi teman-teman yang melakukan advokasi langsung ataupun pendampingan terkait dengan pembangkit listrik tersebut, ini mesti harus ya kita berkejar-kejaran dengan waktu ketika memang ya Undang-Undang Omnibus Law sudah disahkan, tetapi kemudian kan masih itu juga ada beberapa regulasi yang masih menunggu peraturan pelaksana. Nah, sebelum peraturan pelaksananya itu keluar, kita masih bisa mencoba menekankan dengan mempergunakan undang-undang yang lama. Nah, itu yang mesti harus dikejar menurut saya saat ini agar jangan sampai nanti misalnya semua sudah terlambat. Jadi usaha-usaha untuk menghambat pendirian PLT pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut ini kemudian yang sudah dilakukan sebelumnya ini kemudian menjadi hilang dan sia-sia begitu saja. Karena memang ya sekarang atas nama proyek strategis nasional, atas nama kepentingan nasional, itu yang kemudian ke depan adalah menyingkirkan partisipasi publik, menyingkirkan kepentingan masyarakat sekitar, karena memang ketika sudah dilabeli oleh ini sebagai proyek strategis nasional, ya tidak akan sangat sulit untuk melakukan membendungnya. Itu aja sedikit pemantik diskusi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Om Asep tadi beberapa paparannya. Mungkin coba saya ulas lagi untuk teman-teman yang baru masuk bisa paham. Tadi Om Asep bilang bahwasannya polanya itu mirip antara PLTU, PLTA ataupun PLTPB. Nah, kemudian apakah keadaan proyek tersebut di lokasi tersebut itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar kah atau tidak? Kemudian juga harus memperhatikan tadi ya defisit energi. Nah, kalau Pulau Jawa sendiri sebenarnya defisit energinya tidak separah pulau-pulau lain. Jadi bisa dikatakan masih mampu untuk memenuhi kebutuhan energi yang ada. Kemudian juga beberapa catatan untuk proyek infrastrukturnya itu perlu diperhatikan dampak sosioekologisnya. Kemudian juga beririsan tadi dengan lokasi hutan ya. Karena hutan di Pulau Jawa ini sisa hutan lindung saja. Kemudian tadi sempat dibahas di undang-undang existing sebelum Omnibus Law itu ada kewajiban untuk menjaga ya kurang lebih atau persentasenya 30%. Nah, ini juga harus dikaji kembali karena jelas-jelas PT SAE ini sudah gagal di tahun 2018. Kemudian dampak atau fakta empiris yang dirasakan masyarakat itu jelas air keruh. Kemudian mungkin teman-teman tahu ya Banyumas dan Cilacap akhir-akhir ini sedang dilanda banjir yang tidak berkesudahan. Nah, itu mungkin salah satu dampak dari proyek eksplorasi yang sempat dilakukan sama PT SAE ini. Jadi harus dikaji kembali itu atas dasar dampak dan hasil yang didapat kemarin. Tuh. Kemudian juga ada baiknya tidak memperpanjang gitu. Plus kita melakukan penolakan. Tuh. Apa yang masih bisa dimaksimalkan ya tadi sebelum dikeluarkannya peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja ya yang baru ini karena banyak mengatur segala segmen ya di Omnibus Law Cipta Kerja itu kita masih bisa berpacu dengan waktu untuk menghambat pendirian proyek tersebut. Itu. Jadi tadi sempat disampaikan juga sama Mas Asep bahwasannya atas nama proyek strategis kepentingan nasional itu yang akhirnya mereduksi partisipasi rakyat untuk bisa turut andil dalam menentukan kebijakan itu. Oke, sudah duanya memaparkan pemaparan, mungkin bisa menjadi pemantik buat teman-teman yang masih ingin bertanya, ingin
berdiskusi bisa. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu termin pertama untuk tiga penanya. Mungkin bisa raise hand. Kan untuk teman-teman yang mau bertanya, kita buka termin 1 dulu untuk 3 penanya. Atau boleh langsung on mic, silakan. Ada yang nanya? Oke, mungkin aku coba tanyain ke bicara ya. Mungkin untuk konteks hari ini buat Om Asep sama Mas Saung ya, kondisinya kan memang untuk di wilayah Baturadin sendiri proyeknya dihentikan ya, karena sudah ada kalau tidak salah 3 titik lokasi dan itu gagal semua. Tapi dampaknya nyata, dampaknya jelas aliran sungai dari Baturadin ke bawah itu ke hilir itu sudah keruh gitu, dan dampak nyatanya juga jelas. Sekitar seminggu 2 minggu ke belakang ini kan hujan terus ya, dan itu mengakibatkan banjir yang tidak berkesudahan. Mungkin apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk menahan atau mengadvokasi isu ini? Mungkin untuk Om Asep dan Mas Aung bisa masuk. Siapa dulu nih? Asep dulu atau saya dulu? Mas Aung dulu boleh. Ya sebenarnya kalau masih mampu ini ya mengorganisir perlawanan, kan dulu kan banyak sebenarnya warga yang menolak ya. Sekarang tuh kayak semacam dipecah belah sih sama pihak mereka ya. Kalau bisa, apalagi ini kalau mahasiswa sekarang kan lagi pada rajin-rajin ya melakukan gerakan ya. Semenjak KPK kemarin, terus Omnibus, itu kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang rajin melakukan gerakan-gerakan perlawanan ya. Termasuk ke kota-kota kecil yang ada di Jawa Tengah itu banyak. Nah, kalau bisa sih diorganisir lagi warga-warga yang kemarin sempat terpecah belah ya. Apalagi sekarang kan udah ada hasilnya nih, kelihatan ya bahwa mereka tuh gagal gitu sekarang gitu. Nah, ini bisa memperkuat sebenarnya memperkuat kembali ya perlawanan warga terhadap proyek panas bumi tersebut ya. Apalagi kan ini belum secara ini dia belum beroperasi ya. Jadi kalau misalnya dia kita hentikan sekarang itu belum berat gitu ya. Masih belum beroperasi, baru disebutnya baru tes ini aja, tes well lah gitu sebetulnya, apa sumur tes aja paling ya. Jadi belum sampai ke sumur produksi. Jadi masih gampang banget untuk dihentikan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengorganisir warga dan semua yang terdampak, itu masih bisa untuk dihentikan gitu ya. Apalagi ini kan setahu saya perpanjangannya juga belum keluar ya di BKPM, belum. Sekarang kalau nggak salah di BKPM ya perpanjangannya ya, bukan di SDM lagi. Setahu saya belum keluar nih perpanjangannya nih ya. Mungkin, tapi nggak tahu juga ya udah keluar atau belum ya, karena sekarang kan segala macamnya serba tertutup ya. Kita belum tahu udah keluar atau belum. Setahu saya izinnya udah habis kalau nggak salah malah. Udah habis, dia sedang atau belum ya. Di tahun-tahun ini ya 2020 dia izinnya itu habis ya, izin eksplorasinya. Nah dia pasti kan mengajukan ya, kalau misalnya warga melakukan mengirim surat atau melakukan protes penolakan, pasti akan lumayan didengar lah ya. Soalnya izinnya belum keluar gitu. Tapi mudah-mudahan aja ya izinnya belum keluar ya. Saya takutnya kita protes tiba-tiba udah ada izinnya lagi ya. Mudah-mudahan aja belum diperpanjang ya izinnya ya. Dia menunggu Omnibus selesai dulu. RPP-nya selesai kali ya. Oke. Mungkin dari Om Asep bisa masuk, Om? Iya. Sorry, tadi agak ini. Nah, ya mungkin sebenarnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekarang adalah kemudian seperti tadi mengumpul, yang tadi bilang Saung adalah untuk mencari
cari tahu terkait dengan status perizinannya. Nah, ini yang bisa teman-teman mulai buat sekarang, termasuk juga untuk mengumpulkan semua aspek-aspek legalitas terkait dari perusahaan dari PT tersebut ataupun izin tersebut, karena bisa dilihat misalnya apakah izinnya sudah keluar dan sebagainya. Terus kalau memang izinnya belum keluar, nah kemudian ini kan bisa kemudian melakukan pengorganisiran untuk melakukan penolakan terkait dengan perpanjangan izin, keluarkannya izin tersebut. Dan kalau memang izin tersebut dikeluarkan, nah itu juga mesti harus teman-teman lihat lagi apakah kemudian izinnya ini izin apa, izin yang kemudian bisa di-challenge ke pengadilan tata usaha negara ataupun tidak. Nah, itu yang kemudian langkah-langkah advokasi yang bisa teman-teman lakukan. Nah, terkait dengan dampak yang sudah terjadi yang diduga berkaitan dengan upaya-upaya percobaan eksplorasi yang sudah dilakukan. Nah, ini yang kemudian harus teman-teman juga advokasi, harus juga otomatis teman-teman juga harus melakukan penelitian dan riset terkait dengan kejadian tersebut. Kalau memang ini memiliki kaitan secara langsung dan teman-teman memiliki tidak analisis dan sebagainya, maka ini bisa kemudian dilakukan di advokasi kemudian untuk meminta pertanggungjawaban dari industri tersebut, dari karena siapa penyebabnya, dan kemudian ya kalau kita lihat misalnya terkait dengan upaya-upaya eksplorasi yang telah dilakukan oleh PT SAE, nah ini itu bisa didorong dimintakan pertanggungjawabannya kepada PT SAE. Nah, itu yang menjadi penting sekarang. Tetapi memang ini baru percobaan kan gitu, baru percobaan, mereka belum produksi, artinya kemudian dan dampaknya sudah dapat dirasakan. Nah, itu juga mesti harus disampaikan adalah kepada publik, adalah ketika misalnya nanti ini sudah beroperasi, dampak-dampak lain yang kemudian akan timbul dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian juga tadi balik lagi terkait dengan ke depan misalnya yang dapat melakukan perlawanan ataupun yang dapat melakukan kalau dibilang berhak untuk mengajukan partisipasi, itu adalah masyarakat yang berdampak secara langsung. Kalau kita melihat di Undang-Undang Omnibus Law, nah maka yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa adalah saat ini adalah memberikan pendidikan dan bukan pendidikan sebenarnya, artinya memberikan melakukan pendampingan kepada masyarakat, karena nanti mereka lah yang kemudian melakukan secara langsung untuk melakukan yang secara langsung yang dapat terlibat di dalam proses partisipasi tersebut, kayak dalam penyusunan AMDAL dan sebagainya. Ketika nanti melakukan penolakan, ini sudah pasti yang kemudian yang akan diterima adalah penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak secara langsung, dan itu yang kemudian peran-peran penguatan itu yang harus dilakukan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung oleh teman-teman mahasiswa. Itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan. Oke, ada yang bertanya nih. Coba saya bacakan ya. Saya Neni, saya anak pendidikan, izin bertanya, dalam kurikulum yang saya cermati, terdapat materi tentang energi pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Terlepas dari dampak PLTPB yang memiliki dampak negatif, seberapa efektif pembangkit listrik ini dibanding dengan pembangkit listrik lainnya? Mungkin bisa dijawab dulu sama Mas Saung. Atau Om Asep dulu, boleh? Seberapa
efektif ya pembangkit listrik tenaga panas Bisa bumi. Diulang ya Om ya. Oke. Terlepas dari dampak pembangkit listrik tenaga panas bumi yang memiliki dampak negatif. Diulangi nggak? Kurang kedengeran bosan? Cek kedengaran suara saya? Ya kedengeran. Oke, saya ulangin ya. Terlepas dari dampak negatif pembangkit listrik tenaga panas bumi, seberapa efektif sebenarnya pembangkit listrik ini dibanding dengan pembangkit listrik lain? Oh, saya dulu. Ya, seberapa efektif atau enggak? Seberapa efektif PLTPB dibandingkan dengan pembangkit listrik lain? Ya. Kalau efektif atau enggak, kalau dari sisi energi listriknya dia memang ini ya, kalau bisa dibilang lebih. Kalau yang besar dia memang bisa besar ya. Kalau kita lihat bandingin pembangkit itu, kalau kita cari pembangkit yang besar, dia bisa besar gitu. Bisa di atas 100 gitu ya, bisa 50 sampai 100 lah, dia bisa besar gitu. Kalau misalnya PLTA kan mikrohidro gitu, kecil-kecil, atau solar panel, dia harus lebih kecil-kecil ya, tapi bisa banyak gitu ya. Nah kalau PLTB ini kalau kita mau bangun pembangkit besar, dia memang bisa langsung besar dan selama dia berhasil menjaga siklus airnya nyaris sebenarnya tanpa biaya ya. Jadi kalau efektif ya dia efektif dari uap airnya. Tapi ya tadi seperti saya bilang di ini ya di awal ya, sebenarnya juga bergantung kepada tipe si uap airnya ya. Ada yang agak korosif sebenarnya, jadi dia memang nggak efektif juga kalau ada yang nggak efektif gitu ya, karena si uapnya korosif. Jadi harus bangun pipa-pipa yang tahan korosif. Nah itu kalau yang kayak begitu dia kurang efektif gitu dibandingkan dengan pembangkit lain. Jadi ini memang kalau panas bumi bergantung pada si sumbernya efektif atau enggaknya. Kalau di beberapa titik itu sangat efisien ya, karena dia misalnya ngebornya nggak terlalu dalam, terus juga nggak ada hutan, dia kayak di daerah gunung berapi yang kan ada gunung berapi yang kering gitu ya. Nah itu cocok tuh, ada yang cocok kayak gitu ya, daerah sumbernya nggak berhutan-hutan itu dan dekat, itu ada yang kayak gitu. Jadi memang bergantung lokasinya efektif atau enggak gitu. Dan ada yang narik kabelnya dekat, ada yang jauh, itu juga efektifnya tergantung atau enggaknya gitu ya di situ. Kalau yang nariknya jauh juga kan jadi nggak efisien sebenarnya, karena ada beberapa yang nggak efisien. Jadi misalnya narik kabelnya kejauhan, jadi biaya pembangkit sama biaya narik kabelnya hampir sama gitu ya. Biaya distribusinya hampir sama. Jadi dia sangat bergantung pada lokasi kalau si panas bumi ini. Gitu mungkin penjelasan dari saya. Oke. Mungkin Asep mau nambahin. Iya, saya juga menambahkan juga, artinya memang kalau ukur-ukurannya tadi disampaikan Saum, misalnya ukur-ukuran terkait dengan efektivitas, pikir ini ada masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan juga. Nah, belum lagi misalnya kalau panas bumi, misalnya kalau memang dia membutuhkan bor yang dalam, dan juga kemudian tadi yang menjadi kemudian banyak problemnya itu adalah terkait dengan distribusinya, terus ataupun kabel untuk melakukan distribusinya itu, dan itu juga kemudian jadi faktor penentu terkait dengan efektivitasnya dan juga efisiensinya. Nah, kalau memang dari sektor misalnya investasi dan peningkatan tenaga kerja, sebenarnya juga ini juga lebih sedikit menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dengan menggunakan model yang lain. Nah, kalau pembangkit ini juga memang juga tergantung juga dengan
besar kecilnya megawatt yang dihasilkan. Kalau di beberapa negara memang ada yang memang mereka bertumpu dengan pembangkit listrik dari sumber panas bumi kayak di Islandia, terus juga di Italia dan beberapa negara lain juga memang termasuk di Amerika sendiri juga lumayan besar porsinya terkait dengan energi yang dihasilkan di dalam dengan mempergunakan panas bumi. Tapi lagi-lagi tadi apakah kemudian bukan cuma berbicara masalah efektivitas dan efisiensi juga, tetapi kemudian untuk keperluan apa dan keperluan siapa kemudian hasil listrik yang dihasilkan. Kalau memang sudah PLN selalu bilang sudah surplus, kenapa lagi harus ditambahkan? Kan kemudian kan seperti itu. Karena kan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut, baik itu PLTU ataupun yang lainnya, itu kan kemudian wajib dibeli tuh sama PLN. Artinya kan modelnya kan kayak begitu sekarang. Enggak secara langsung juga itu yang kemudian disalurkan ke publik, dan ini yang mesti harus juga dilihat dari kebijakan di sektor energi kita. Bukan cuma misalnya oke, kita kekurangan listrik, kita bangun sebanyak-banyaknya pembangkit listrik. Nah, terus juga kemudian kita mau beranjak kepada industri energi listrik yang terbarukan misalnya. Dibangun banyak-banyak misalnya, dianggap kita punya potensi besar panas bumi, kita bangun besar banyak-banyak ya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tetapi kemudian jika jika kebijakan energi yang terbarukan tersebut kemudian menjadi sebuah industri yang bersifat eksploratif dan masif, nah ini juga sudah kehilangan nilai clean energinya, karena kemudian nantinya dia akan lagi juga berhadap-hadapan lagi dengan misalnya ekspansi lahan secara besar ketika dia membutuhkan lahan yang besar untuk pembangkit listrik tersebut, dan kemudian potensial konflik dan sebagainya, dan itu yang kemudian harus dilihat juga terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Karena kan orang pasti bilang ini kan kenapa ditolak, ini kan panas bumi dan kita mau transisi nih dari energi yang fosil yang kotor menuju ke yang baik, terus kenapa juga panas bumi ditolak, terus juga begitu juga kemarin kenapa yang dam itu juga ditolak. Nah, ditolaknya adalah kenapa misalnya juga mesti harus setiap pembangunan pembangkit listrik ataupun kebijakan di sektor energi ini juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya. Jadi nggak misalnya cuma clean energy itu dihasilkan dari sumber yang dipergunakan, tetapi kemudian juga harus dilihat terkait dari beberapa faktor-faktor yang lainnya. Itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Om. Ini sedikit ada tambahan. PLTPB Batu Raden itu melayani berapa jangkauan wilayah? Mungkin konteksnya ini ya, mampu mendistribusikan sampai sejauh mana mungkin itu ya. Mungkin Mas Aung bisa menjawab, Mas. Ya, kalau ini kita bicara sekarang udah dalam ini ya, jaringan Jawa Bali sebenarnya. Dia kan nggak berdiri sendiri ya. Kalau di listrik di Jawa Bali itu satu jaringan gitu ya, jaringan sendiri. Sebenarnya kalau 200 megawatt itu masih kecil ya, karena ada banyak pembangkit yang besar dan dia pasti disalurkan ke jaringan dulu, jaringan yang Jawa Bali, baru dia ke tempat lain. Kalau 200 itu, kalau di Jawa itu satu kecamatan dia bisa, tergantung ini ya sebenarnya lokasinya ya, dia bisa satu kecamatan itu sekitar 5-10 megawatt ya kalau di Jawa. Tapi ya ada juga yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Jadi kira-kira kalau ini bisa sampai 15 kecamatan mungkin ya, bisa ya dia ya dari si energinya. Cuma posisinya sekarang itu di Jawa sebenarnya posisi energinya sedang surplus. Kondisi saat ini sedang surplus. Surplusnya bukan 1 mega, 2 mega ya. Surplusnya ada
sekitar sekarang kapasitas terpasangnya tuh 33 megawatt, 33 gigawatt ya, atau 33 ribu, 33, sekian ya, 33 ribu megawatt, sementara si beban puncaknya tuh hanya sekitar tahun lalu sih 25 ya, tahun ini sekitar 24-an, 24 ribu megawatt. Jadi ada sekitar, kalau kita ambil selisihnya kasar aja ya, ada sekitar 8 ribu megawatt ya, surplusnya ya. Ini belum nanti pembangkit besar yang akan masuk ya. Di Jawa Tengah ada Batang itu 2000 megawatt Batang, kemudian Tanjung Jati A 2000 megawatt. Nah, itu udah gede banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pembangkit yang akan masuk ini sebenarnya ini di luar yang itu yang baru yang gede yang ribuan ya, belum nanti ada Cirebon juga mau masuk 2000 megawatt. Jadi ini yang gede aja udah segitu ya, belum yang kecil ya, ada PLTGU yang tadi Cilamaya juga mau masuk bentar lagi. Jadi memang surplus listriknya banyak banget gitu ya. Kecuali kita memang berharap pada transisi energi gitu ya. Si PLTU-nya itu tutup semua, mulai bangun energi terbarukan. Nah itu baru kita bisa bicara tuh kalau yang energi terbarukan apa yang mau kita bangun gitu ya. Sementara kalau sekarang kan semuanya dibangun semua, sementara konsumsinya nggak ada. Termasuk juga pilihan energi terbarukan juga kan macam-macam ya. PLTA besar jelas kalau Walhi dan teman-teman menolak PLTA besar ya. Jadi energi terbarukannya transisinya kemana itu baru kita bicarakan. Kalau sekarang kita belum bisa bilang ya pembangunan energi terbarukan mau transisi ke arah mana juga masih belum jelas ya. Sekarang kan kadang-kadang juga PLTP ya, ini sebenarnya nggak cuma di sini aja ya, di beberapa tempat tiba-tiba dalam beberapa minggu terakhir ini juga banyak lagi nih orang bicarain PLTB, termasuk yang di Padarincang lagi rame juga minggu lalu ya, sampai dihadang sama warga. Transisinya kemana nih sebenarnya arahnya gitu ya? Apakah kita masih kekurangan energi atau kita udah surplus energi, atau kita sebenarnya sedang beralih dari yang kita bertumpu pada batu bara ke energi terbarukan? Nah itu belum selesai juga sih bicarain yang seperti itu. Termasuk juga infrastruktur jaringannya seperti apa ya. Karena infrastruktur jaringan yang ada sekarang dirancang untuk pembangkit yang besar-besar. Oke, cukup jelas dari Mas Aung. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, ya ini dari Aliviana dari Universitas Negeri Jakarta. Terkait 3 pengeboran yang gagal, saya ingin bertanya, apakah ada tindakan lebih lanjut untuk 3 pengeboran yang gagal tersebut, atau dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan sama sekali? Mungkin bisa Om Asep dulu atau Mas Aung dulu, boleh. Iya, mungkin saya sedikit menanggapi terkait dengan 3 pengeboran tersebut yang telah dilakukan ya. Ini memang mesti harus dilihat kembali dari regulasi yang ada terkait dengan apa yang telah dilakukan. Apakah kemudian diberikan kewajiban untuk merestorasi yang telah diperbuat, atau dengan cara yang lain. Tetapi kemudian, tapi yang paling ini adalah kemudian terkait dengan dampaknya itu yang juga harus dilihat. Apakah kemudian dampak tersebut, dampak yang dihasilkan tersebut memang memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat ataupun tidak. Nah, kalau memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat, ya rakyat, masyarakat yang mengalami kerugian itu mengajukan, saya pikir bisa melakukan upaya perlawanan ya terkait dengan dampak yang telah diperbuat. Nah, itu juga namun itu menurut saya. Tetapi kemudian kalau misal kalau setahu saya mungkin ya tidak akan ada gitu ya yang dibiarkan begitu saja. Harusnya ada upaya yang
yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap tiga upaya pengeboran yang dilakukan tersebut. Nah, kalau memang itu sudah memberikan dampak besar secara langsung pada publik, publik dapat melakukan upaya penuntutan terkait dengan dampak yang telah dirasakan oleh publik. Itu di tambahan dari saya. Mungkin dari Mas Aung mau menambahkan, Mas? Kalau ya pengeboran itu biasanya sih ini ya, di apa? Ada penutupan di semen lagi gitu, di bawahnya ditutup lagi, diinjeksi, adalah semen buat tutup itu ya, buat tutup si sumurnya gitu. Dan kalau bisa warga bisa nuntut ini juga pemulihan ya, upaya pemulihan si kawasannya, di tanamin ulang atau di ini lagi ya, dipulihkan gitu dan ditutup kembali, dan harus menjamin ditutupnya benar gitu ya, jangan sampai ditinggalin gitu aja. Ini kejadian juga sih sempat dulu di yang Karahabodas, ditinggalin gitu aja, sempat bocor juga gitu ya, jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Harusnya sih ditutup, biasanya ditutup ya, disuruh ditutup gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Sindu Asmara. Dari Uhamka, izin bertanya, apa aksi nyata yang harus dilakukan oleh mahasiswa, khususnya pegiat alam atau pecinta alam ya, terhadap permasalahan ini? Monggo, Om Asep dulu mungkin. Iya, saya pikir terkait dengan tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pencinta alam, saya pikir tadi sebenarnya kita juga sudah coba bahas sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ataupun mahasiswa ataupun pemuda yang bisa dilakukan oleh pemuda saat ini. Ya seperti tadi yang Saung juga sampaikan di awal adalah melakukan pengorganisiran kembali, misalnya upaya-upaya pengorganisiran masyarakat terdampak, terus juga melakukan penelitian ataupun analisis kebijakan dari mulai legalitas perusahaan, terus juga terkait dengan analisis terkait dengan kerugian dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman secara langsung dan melakukan pendampingan. Karena itu menjadi penting sekarang, aktivitas langsung seperti itu. Nah, di samping itu juga ya memang tetap kritis menyuarakan terkait dengan dampak yang telah dihasilkan, dan kemudian kalau untuk melakukan upaya penolakan terkait dengan pembangkit listrik tersebut, karena memang juga kalau misalnya dengan ya pastinya dengan argumen-argumen yang kemudian berdasarkan dengan riset yang teman-teman sebutkan ataupun teman-teman temukan nantinya, kalau memang ini dampaknya lebih besar mudaratnya kepada masyarakat, terus juga partisipasi publiknya juga tidak dilibatkan secara langsung, terus juga sudah ada 3 upaya eksplorasi yang kemudian juga gagal, terus juga ditambah lagi misalnya tadi kondisi surplus energi di Jawa, di Pulau Jawa ini, dan itu bisa dijadikan sebagai argumen-argumen untuk melakukan penolakan. Tapi lagi-lagi memang teman-teman harus menyatu dengan masyarakat. Artinya itu yang menjadi poin pentingnya sekarang. Itu. Oke, cukup jelas dari Om Asep. Mungkin dari Mas Aung mau ada tambahan, Mas? Anak 20. Ya, saya sepakat sih sama Kang Asep ya. Memang kita harus sama masyarakat bareng-bareng ya. Selama ini kan dulu kalau di pendidikan pencinta alam kan ada ini ya, nggak cuma sekedar kita menjelajah alam ya. Kadang-kadang ada kegiatan sosial ataupun bersama masyarakat yang ada di sana kan suka ada ini ya, ada tinggal bersama atau segala macam. Nah itu kalau bisa sih digiatin lagi ya kayak gitu ya. Jadi kita nggak sekedar menikmati alam juga, tapi juga bersama dengan masyarakat di sana, tinggal bersama gitu, mengorganisir juga gitu di sana gitu.
Karena dulu di Walhi sebenarnya banyak kan anak pecinta alam ya, yang mengorganisir masyarakat juga. Kalau bisa yang generasi-generasi baru sekarang juga melakukan hal yang sama gitu ya. Dan diorganisir ulang lagi sih biasanya kalau sama mahasiswa lebih bisa terima gitu ya mereka ya, dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Oke, berarti poinnya membersamai masyarakat ya, turun langsung, kemudian Ya, dan mencatat juga sih ya kejadian apa segala macam, kan biasanya lebih terlatih ya kalian ya, udah ini lebih terlatih ya, survei-survei kayak gitu kan terlatih kan, jadi bisa peristiwa kerusakan alamnya bisa lebih tercatat dengan lebih baik ya dibandingkan dengan warga biasa kan. Biasanya kalau kalian kan biasa punya sistem yang lebih bagus ya untuk mencatat segala macam kerusakan. Jadi si keluhan warga itu bisa lebih tercatat lagi gitu, lebih tersistematis gitu. Oke, di inventaris ya Mas ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Noval Rizal. Izin bertanya, seandainya PLTPB ini berdiri sesuai dengan AMDAL yang berlaku, apakah masih ada dampak negatif yang akan terjadi? Dan apa dampak negatif yang terjadi tersebut? Terima kasih. Monggo, Mas Saung dulu mungkin. Setahu saya waktu dulu rame-rame ya, dia itu nggak pegang AMDAL sebenarnya, belum ada AMDALnya, adanya UKL-UKL aja ya, karena memang secara aturan mereka beralasan bahwa untuk tahap eksplorasi itu UKL-UKL aja gitu. Kita juga dulu sempat cari-cari tuh AMDALnya segala macam ya, baru mau dibuat katanya dulu ya tahun 2018 tuh ya, waktu rame-rame itu, waktu rame-rame alat beratnya masuk, kemudian terjadi banjir bandang, itu nggak punya AMDAL gitu. Nah itu juga sampai sekarang juga saya nggak tahu prosesnya AMDALnya sudah terbit atau belum, nggak tahu nih sekarang ya. Terakhir juga nanya ke provinsi tahun 2018 itu juga belum ada sih ya di provinsi gitu. Oke, dari Om Asep mungkin mau nambahin Om? Kalau saya ya tadi faktanya tadi sudah disampaikan oleh Saung terkait dengan keberadaan AMDAL. Nah, yang perlu ini yang pertanyaannya adalah kemudian kan misalnya sudah seandainya itu berdasarkan dengan AMDAL. Nah, perlu dilihat lagi misalnya apakah kemudian AMDAL tersebut ini sudah memenuhi misalnya kaidah-kaidahnya, terus juga misalnya partisipasi publiknya, terus juga terkait dengan resiko dan semuanya, karena kan kita melihat juga misalnya proses AMDAL dan sebagainya, banyak AMDAL itu kan cuma model jatuhnya copy paste dari AMDAL yang lain, terus juga kemudian kadang-kadang ada yang tidak informasinya tidak sesuai dengan kondisi faktual. Nah itu juga mesti harus dilihat. Kalau misalnya AMDAL-nya itu adalah AMDAL yang memang ideal, bagus dan sebagainya, dan itu juga kemudian kalau kita lihat ke depan, ini kan resiko-resiko itu kan pasti bisa aja akan muncul ya. Tetapi misalnya kalau memang sudah sesuai dengan kaidah yang FPIC, terus juga dengan penilaian akademis yang memang komprehensif dan bagus, ya sebenarnya itu bisa saja berjalan. Tetapi juga mesti harus dilihat lagi dengan keterkaitan dengan surplus energi ini. Jadi jangan sampai misalnya cuma misalnya hanya untuk terwujud suatu pembangkit listrik tenaga panas bumi, kemudian hanya untuk mengajar adanya PLTPB ini, tapi kemudian juga tidak dilihat lagi terkait dengan urgensi keberadaannya, dan maka kemudian itu akan menjadi kemubaziran, artinya kan kayak gitu. Itu juga mesti harus dilihat. Nah kalau saya nyambung ke pertanyaan yang selanjutnya, apakah kemudian proyek ini berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar? Nah ini yang kemudian juga misalnya kita dilihat tadi seperti saya sampaikan. Nah karakteristik energi pembangkit listrik tenaga panas bumi ini kan modelnya adalah pembangkit tenaga listrik
yang kemudian minim sangat sedikit mempergunakan tenaga kerja. Kalau memang itu yang dikejar adalah peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dari misalnya adanya proses transaksi jual beli dan sebagainya, interaksi warga dengan pekerja, ini kemudian juga tidak terlalu banyak juga kalau yang dikejar itu. Terus juga terkait dengan listrik yang dihasilkan, yaitu tadi Saung sudah menyampaikan sebenarnya kan listriknya juga nggak dikeluarkan langsung dan disalurkan langsung kepada masyarakat sekitar, tetapi kemudian masuk dulu ke jaringan yang di Jawa Bali ini. Itu dari saya. Oke, mungkin buat Mas Saung bisa langsung menambahkan dan disambung pertanyaan selanjutnya, Mas. Ya ke masyarakat sekitar biasanya sih kecil ya, secara langsung nggak ada sih biasanya. Dan ini kan pada teknologi sebenarnya. Kalau perlu semuanya harus certified ya. Kalau dia pengeboran gitu, modelnya harus punya sertifikasi profesi, nggak bisa sembarangan orang gitu. Termasuk semuanya itu sedikit banget. Dan juga termasuk ngelasnya pun harus bersertifikat ya. Pipa-pipanya nanti kan dilas tuh pipa-pipanya. Jejaring sama juga ke masyarakat sekitar biasanya nggak ada kecil banget ya, paling ya catering apa gitu-gitu aja ya yang dan sedikit banget pasti kalau panas bumi manfaatnya paling nanti jadi wisata udah itu aja gitu ya, nggak kecil lah manfaatnya kalau buat masyarakat sekitar. Termasuk juga tadi udah ceritain bahwa listriknya biasanya ya nggak dapat juga. Kita juga pernah dulu dampingin warga mendapatkan solar panel ya di sekitaran lokasi panas bumi, karena di desanya nggak ada listrik ya, karena listriknya masuk ke jaringan dulu dan untuk ke desa beda lagi jaringannya gitu. Nah itu yang terjadi seperti itu. Oke, berarti dampak perekonomian kepada masyarakat sekitar juga minim ya, bisa dikatakan. Mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya, masih ingin bertanya silakan. Kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab sampai 14.40. Jadi maksimalkan sesi tanya jawabnya. Tadi ada yang raise hand ya? Arum. Arum mau bertanya, Arum. Atau teman-teman yang lain yang ingin bertanya, yang ingin tahu lebih dalam tentang proyek PLTPB Baturaden atau pada umumnya industri ekstraktif ya.
Oke, saya coba masuk deh. Mungkin untuk Greenpeace dan Walhi sendiri kan sudah banyak terlibat dalam advokasi ya, yang berkaitan dengan isu ini. Nah, mungkin memang kondisinya tadi sempat disinggung sama Mas Aung ya. Kondisinya dibenturkan hari ini masyarakat itu dipecah belah. Ada yang mungkin akhirnya yang tadinya eh, tidak mendukung proyek tersebut, akhirnya mendukung proyek tersebut. Dan ketika mahasiswa atau eh, Mapala ya, pecinta alam ingin masuk untuk bisa membersamai masyarakat lagi, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diterima, kemungkinan kedua ditolak bahkan karena masyarakatnya di situ sudah terpecah belah. Itu menjadi dua kelompok tadi ya. Nah, mungkin yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana untuk bisa akhirnya menyatu padukan lagi sih. Mungkin itu. Mungkin langkah-langkah advokasi selain membersamai, kemudian memberikan pencerdasan ke masyarakat, mungkin apalagi sih yang mungkin kita bisa maksimalkan gitu. Dari Om Asep dan Mas Aung mungkin bisa. Kalau saya mungkin yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah ini kan banyak nih penelitian terkait dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi baik dimanapun, terus juga terkait dengan yang di Batu Raden. Nah, kemudian menyampaikan hasil-hasil riset ini dengan bahasa-bahasa yang mudah kepada masyarakat sekitar yang kemudian yang potensial terdampak secara langsung dan terdampak secara umum ya, khususnya di lingkaran pembangkit listrik tenaga tersebut. Nah, itu yang mesti harus teman-teman lakukan. Banyak kan misalnya kajian riset-riset ilmiah ini kan bahasanya juga bahasa-bahasa yang ilmiah, dan kemudian coba teman-teman terjemahkan dengan bahasa-bahasamu yang mudah dipahami kemudian disampaikan lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang paling mudah dan paling bisa segera dilakukan. Yang selanjutnya sudah pasti adalah teman-teman melakukan pengorganisiran. Nah, pengorganisiran ini juga teman-teman mesti harus tahu dulu, mapping dulu misalnya, apakah kemudian masyarakat yang tersebut sudah merupakan masyarakat penolak ataupun pendukung. Kalau untuk pendukung ya teman-teman juga mesti harus dengan menggunakan bahasa dan penyampaian juga tidak bisa secara langsung, artinya karena kan mereka sudah mendukung terlebih dahulu, sehingga perlu lagi diberikan pemahaman yang mendasar lagi kepada mereka. Dan juga paling penting adalah untuk mendapatkan dukungan dari publik yang lebih luas terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, sehingga kemudian dukungannya adalah untuk menolak keberadaan perusahaan tersebut itu menjadi semakin besar, dan dimulai pengorganisasian, terus juga pengadvokasian dan sebagainya itu bisa dilaksanakan pada tahapan yang selanjutnya. Dan yang paling penting juga adalah kampanyenya, mengkampanyekannya kepada publik yang lebih luas lagi terkait dengan pembangunan pembangkit listrik ini. Itu sih sedikit tambahan dari saya. Oke, dari Mas Aung ada tambahan, Mas? Ya, kita memang ini ya harus konsolidasi ulang lagi, kemudian mengorganisir ulang, kemudian itu tadi menaikkan lagi ini isunya ke ini ya, ke atas, kita naikin lagi, kemudian juga memetakan ulang gitu kondisi di sana seperti apa, itu yang perlu, termasuk juga yang pihak pro dan kontra juga harus dipetakan ulang. Dan kalau kita masih yakin masih bisa dihentikan, ya pasti ini bisa dihentikan ya. Itu kan gimana kitanya dan kita berusaha meyakinkan masyarakat yang terutama yang terdampak langsung ya, maupun yang nggak terdampak langsung yang ada di bagian bawah, meyakinkan mereka bahwa ini akan berdampak ke mereka. Itu bisa kuat banget ya untuk menolak terhadap pembangunan PLTP ini. Tapi memang tantangan kita saat ini di saat kondisi kayak gini mengorganisir gerakan kembali itu yang memang tantangan paling besar kita gitu. Kalau itu berhasil, saya kira tantangan dari luar apapun bisa kita hadapi ya kalau kita berhasil mengorganisir diri gitu.
Oke, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari Risa. Izin bertanya, apakah ada dampak positif dari PLTPB ini? Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, kalau terkait dengan dampak positif, ya seperti tadi saya bilang pasti ada setiap ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kalau terkait dengan dampak positifnya tadi dia pasti akan berbicara masalah memberikan ketersediaan energi buat masyarakat. Nah, itu adalah kemudian dampak ininya ya, dampak positifnya. Dan selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi ini memang tidak sekotor pembangkit listrik tenaga uap yang berasal dari batu bara. Nah itu kalau head to headnya, artinya kan head to head kita hadap-hadapkan dengan pembangkit listrik tenaga yang batu bara. Nah itu juga kemudian juga harus dilihat juga, makanya kalau terkait dengan positif negatifnya tadi Saung sampaikan berkaitan dengan transisi energi kita, kebijakan dan sebagainya, itu juga yang harus dilihat. Kalau kita mau transisi ataupun ke energi terbarukan, misalnya ke panas bumi ataupun energi terbarukan yang lain, ya maka misalnya bagaimana proses transisinya sekarang. Sementara pada PLTU ini masih akan berdiri dan akan muncul lagi yang baru, dan itu yang kemudian kalau dengan kondisi kekinian saat ini dampak positifnya itu kemudian menjadi tertutupi dengan adanya dengan kondisi kebijakan energi yang sekarang ini. Walaupun ada dampak positifnya di pembangkit listrik tenaga panas bumi di Batu Raden ini terkait dengan energi yang sedikit lebih bersih, tetapi kemudian dengan kondisi seperti ini dampak positif itu kemudian menjadi tertutupi dengan misalnya rencana pembangunan PLTU lagi yang masih akan ada di Pulau Jawa ini. Nah itu sedikit tanggapan dari saya sih. Oke, dari Mas Saung ada tambahan Mas? Ya positifnya ya paling apa ya, listrik lah, positifnya listrik gitu aja sih. Kalau ya lebih nggak tercemar dibanding yang lain, ya cuma ada syaratnya juga ya, nggak selamanya mutlak nggak mencemari juga. Ada zat lain sebenarnya yang ada potensi juga sih ya, kalau dia nggak bagus ngelolanya, ada zat lain, ada berapa zat berbahaya lain yang keluar dari si sumber pengeborannya. Jadi memang kalau dari emisi CO dia pasti lebih rendah, positifnya di situ. Tapi emisi yang lain kita belum bisa bicara ini lebih rendah atau enggak ya dibandingkan yang lain, belum kita ukur juga yang di sini kayak gimana. Tapi yang pasti ya itu listrik aja sih ya positifnya. Kalau secara ekonomi ya ada juga sih ya tambahan ekonominya, tapi ya seberapa besar itu bisa dibandingkan dengan sumber energi lain ataupun di lokasi lain seperti apa. Oke, terima kasih buat jawabannya Mas. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin sedikit saya ringkas ya, sedikit saja. Pertama-tama memang proyek PLTPB Batu Raden ini izinnya sudah habis sebenarnya di 2018, kemudian dapat perpanjangan sekitar 26 bulan tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah defisit energi terutama di Pulau Jawa ini tadi surplus ya, sudah dijelaskan oleh dua pembicara, bahkan sampai sebesar kurang lebih 8.000, itu di luar pembangkit listrik yang kecil-kecil lainnya. Nah, jadi sebenarnya yang patut dipertanyakan adalah urgensi dari mengapa ngotot sekali untuk dibuatnya proyek PLTPB ini juga harus kita pertanyakan gitu. Dan yang menjadi catatan kritis juga adalah political will dari pemerintahan itu sendiri, mau tidak berpihak kepada masyarakat dalam proses pengambilan kebijakannya. Jadi tadi sempat disinggung sama Om Asik bahwasannya partisipasi publik itu penting dalam setiap penentuan proyek
terutama industri semacam PLTPB ini. Dan terkait dampak, tadi ada dampak negatif jelas ya. Dampak negatifnya bahkan tahap sebelum eksplorasinya aja sudah jelas nyata itu loh. Air sungai keruh, kemudian banjir, kemudian longsor. Tuh. Nah itu jelas dirasakan masyarakat. Nah apa yang bisa kita lakukan selaku ini umumnya mahasiswa ya yang tergabung di webinar ini, walaupun ada yang di luar mahasiswa, ya umumnya apa yang bisa kita sebagai masyarakat juga yang peduli, terutama pecinta alam ya, itu juga punya beban moral lah untuk bisa membersamai warga, terutama yang terdampak. Gitu. Harus mengkonsolidasikan ulang, harus mengorganisir ulang, memetakan mana warga yang pro dan kontra terhadap permasalahan ini. Kemudian juga perlu terjun langsung, perlu punya banyak waktu untuk bisa mencerdaskan atau saling berbagi ilmu ke warga sekitar mengenai dampak apa saja nanti yang bakal mereka rasakan, dan akhirnya nanti pada intinya mereka sendiri yang akan terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan ketika partisipasi publik itu dibuka kepada masyarakat sekitar. Itu mungkin cukup dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kembali ke MC. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep Komarudin dan Bapak Dwi Sawung selaku narasumber pada tema hari ini. Serta terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Afdal Yuris Fadilah yang telah memoderatori pada tema hari ini. Selanjutnya akan ada pemberian plakat secara simbolis kepada pembicara yaitu Bapak Dwi Sawung dan Bapak Asep Komarudin. Ya, ini ada kenang-kenangan dan ucapan terima kasih dari kepanitiaan webinar ini untuk pembicara Bapak Dwi Sawung dan Bapak Asep Komarudin. Diterima ya Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, sebelumnya nanti kita juga akan berkoordinasi kepada pembicara untuk mengenai alamat rumah Bapak untuk mengirimi plakat ini. Terima kasih Pak. Ya, saya kembalikan ke MC. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber telah disampaikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Elsa Dilena Putri selaku MC undur diri. Mohon maaf bila untuk para peserta webinar dimohon tidak meninggalkan forum karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan kepada teman-teman peserta webinar bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Om Asep, on cam dong Om. Sebentar. Sebentar ya teman-teman.
Masih terlihat. Sama-sama, makasih banyak ya. Iya. Yang bosan-bosan. Iya. Ayo para peserta, silakan on cam. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, saya kembalikan ke MC. Baiklah, sesi foto bersama telah selesai. Silahkan Bapak, Ibu, dan peserta webinar boleh meninggalkan forum. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om Asep, Mas Aung, terima kasih. Terima kasih banyak, Om Asep. Terima kasih semuanya. Semangat dan tetap sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Amin, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Makasih. Terima kasih juga udah datang ya. Ya. Ada Bang Nando. Ada Mateus. Terima kasih Afdal. Sama-sama. Makasih Bang Afdal. Makasih Bang. Ini pada mau keluar langsung. Makasih Bang Mamat. Panggilan ditujukan kepada Saudara Mamat. Kenapa Saudara Nando? Mamat dipanggil, Mamat. Saudara Mateus, posisi di mana Saudara Mateus? Ayo kita makan-makan. Posisi di Subang, Saudara Afdal. Mantap. Mamat bagi duit. Bang Mat. Siapa itu? Siapa itu? Aku. Bagi duit. Asal kalian tahu ya. Asal kalian tahu. Mamat Dania loh. gaji tertinggi teknisi di Subang. Masa kamu nggak kenal suara adik kamu? Apa sih lah? Siapa yang itu? Keren si Dede. Dek, lu ngapain nge-mute, Dek? Orang the host berarti dia doang. Si Ramin. Makasih Abdul. Masih ngerekam. Oke guys, terima kasih. Aku keluar dulu. Salam Bang Nando, Bang Mamat. Assalamualaikum. Nggak asik konten, nggak asik. Nonton nggak asik kah? Iya nggak asik. Ini. Ada kan tugasnya? Kasih ke Afdal. Keluar. Sama-sama ya, Sa. On cam dong.
anjing. Malu ah. Sri Kusumaningsi tuh siswa kan ya? Halo, halo, halo.